Hajar namanya. Kisahnya terlantun indah dalam sejarah. Meski tak sekalipun namanya disebutkan Al-Quran, dari darah, air susu, serta lantunan doa-doanya, terlahir para manusia pilihan, Ismail alaihissalam hingga Muhammad sang penutup para Nabiullah. Ia sangat taat pada Allah Ta'ala, juga pada suami tercinta. Ia pula yang membuka jalan, lahan tak bertuan, menjadi tempat termulia di dunia, Mekah Al-Mukarramah. Dari kisahnya pula, turun perintah pengorbanan bagi hamba yang beriman, kurban, dan ibadah sejuta umat menyambut panggilannya ke Baitullah di bulan Zulhijjah. Ia wanita mulia, ibu yang perkasa. Cintanya pada Sang Khalik tak terkalahkan gemerlap dunia. Ia muliakan suami dan putranya pada indah makna perjuangan. Al-Quran mengabadikan kisahnya hingga akhir zaman. An-Nabi bin Syat'i menyebutkan jika Hajar adalah budak dari Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadiah dari seorang raja lalim yang sangat suka perempuan. Saat tiba di Baitul Maqdis dan tinggal di Haran bersama Sarah, Mesir yang kala itu dipimpin oleh seorang raja bernama Amr bin Amru al-Qais bin Mailun, seorang raja lalim yang suka bersenang-senang dan main perempuan. Amr tak peduli jika wanita itu sudah bersuami. Ia akan memaksanya bercerai dan membunuh suaminya. Kecantikan Sarah membawanya ke hadapan raja zalim tersebut. Setelah segala upaya dilakukan untuk menggoda Sarah, kezaliman Raja Amr memaksa Nabi Ibrahim mengajak Sarah untuk berbohong dengan mengatakan jika mereka bersaudara. Akhirnya tunduk oleh kuasa Allah. Amr berhasil dibuat tak berkutik dan ketakutan oleh Sarah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka dibebaskan dan diberi hadiah seorang budak cantik putri raja yang berhasil ditaklukkan Amr dalam perang bernama Hajar. Sarah dan Ibrahim membawanya ke rumah dan memperlakukannya layaknya saudara. Hajar yang telah beriman dan mengikuti ajaran Nabi akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam atas permintaan Sarah sendiri yang belum mampu memberikan keturunan sebagai penerus perjuangan sang suami dalam menyebar ajaran tauhid. Namun setelah kelahiran Ismail, kecemburuan Sarah pada Hajar dan putranya membuatnya meminta Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ibu dan anak itu pergi menjauh dari mereka. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim menuruti permintaan istri pertamanya Sarah. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putra mereka Ismail yang baru saja dilahirkan ke sebuah padang tandus tanpa penghuni, Mekah. Di sebuah rumah tua yang terbuat dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering, di atas bukit berwarna merah, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putra tercintanya tanpa perbekalan memadai. Dua sejarawan Islam At-Tabari dan Ibnu Al-Atsir meriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya tanpa menoleh sama sekali. Meski sang istri menangis dan terus-menerus memanggil namanya. Siti Hajar mengejarnya dan bertanya, "Kemanakah engkau akan pergi meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku?" "Benar,"
Jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, "Kalau begitu, Allah tak akan membiarkan kami," sahut Hajar. Keyakinan kepada Allah dan kepercayaan bahwa sang suami tak mungkin meninggalkannya tanpa perintah Allah memberikan keberanian dan kekuatan bagi Hajar untuk bertahan dan berjuang seorang diri membesarkan sang putra sesuai amanah fitrahnya, menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh pada perintahnya. Hajar bahkan menanamkan prinsip-prinsip kesabaran dan kepasrahan pada perintah sang Kholik kepada putra sematawayangnya sejak dilahirkan. Ini tercermin dalam perjuangannya mencari air untuk putranya yang menangis kehausan dengan berlari-lari kecil antara bukit Syafa dan Marwah. Dari langkahnya, terlihat tekad kuat seorang ibu melindungi anaknya dan perjuangannya menjaga amanah dari suami juga sang Kholik. Dan perjuangan itu tidak sia-sia. Allah menurunkan pertolongan bagi setiap hambanya yang sabar. Melalui gosokan kaki bayi Ismail lah pertolongan itu diturunkan berupa pancaran mata air penuh berkah yang belakangan disebut air Zam-Zam. Artinya banyak, melimpah ruah. Sesuai keyakinannya saat Ibrahim meninggalkannya, bahwa Allah tidak akan membiarkannya tanpa pertolongan. Pancaran air itu semakin lama semakin mengenang dan melimpah membentuk sebuah sumur, hingga mengundang kafilah-kafilah untuk singgah dan akhirnya bermukim di sana. Semakin lama, semakin banyak yang tinggal dan menetap. Pada akhirnya, padang gersang tanpa penghuni berubah secara perlahan menjadi pemukiman padat penduduk, dan Hajar pun menjadi pemuka kaum. Seperti doa Nabi Ibrahim di bawah sebuah pohon sambil menatap anak dan istrinya dari kejauhan, yang sekarang dikenal sebagai Makom Ibrahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sebagai seorang nabi dan hamba yang taat kepada Allah, Nabi Ibrahim tak mampu menolak perintah meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus tersebut. Meski sang istri ridho karena ketaatannya pada suami dan Tuhannya. Namun, sebagai seorang manusia, tentu hatinya meronta dalam kepedihan, sehingga terlontar doa tulus agar Allah sang pemberi perintah menjaga mereka dalam ketakwaan dan kesabaran. Ujian tertinggi dari seorang Hajar beserta suami dan anaknya yang baru menginjak usia balik adalah datangnya perintah penyembelihan Ismail. Menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim pernah bernazar akan mengorbankan anaknya jika Allah yang memintanya. Pada akhirnya, Allah menagih janji itu. Sekali lagi Ibrahim, Hajar dan Ismail membuktikan dirinya sebagai hamba yang sabar dan ikhlas. Pengorbanan Hajar menghantarkan sang putra menjadi seorang yang soleh dan menjadi cikal bakal kaum Bani Israil. Hajar tak hanya mampu tampil sebagai hamba yang solihah, tapi juga hadir sebagai istri salihah dan ibu yang perkasa bagi anaknya. Ladies, pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim terutama Siti Hajar untuk membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berprasangka baik kepadanya, menggantungkan harapan padanya, berprasangka baik kepada Allah sepahit dan seberat apapun ujiannya.